Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan hasil dari tugas akhir dari assessment bahasa atau mata kuliah AI yang berjudul Gasoline in Distribution Route Search Using and Colony Optimization Method. Adapun anggotanya yaitu saya sendiri, Wahyu Kusmiti Sapardi, lalu ada Muhammad Syafibidi dan juga Ramalana Yusuf. Baik-baik, pada bagian pendahuluan yaitu penyaluran bahan bakar minyak atau BBM efisien dan ekonomis baik dari segi waktu maupun biayanya. Kendala yang biasa dihadapi dalam penyaluran bahan bakar dari tempat satu ke tempat lainnya yakni letak geografis yang cukup jauh. Selanjutnya, biaya distribusi merupakan salah satu komponen dalam perumusan harga keekonomian yang ditetapkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. Permasalahan untuk mendapatkan rute distribusi BBM dapat diselesaikan dengan mempelajari permasalahan dari TSP. Metode. Selanjutnya ada metode di mana pada kasus permasalahan TSP akan digunakan metode algoritma ACO atau End Colony Optimization, di mana terdapat hal menarik dari perilaku semut, yaitu kemampuannya dalam menemukan jarak terpendek antara sarang dan sumber makanan. Selanjutnya metode yang digunakan, jadi di sini terdapat perumusan dari probabilitas dari semut X dari semut K untuk berpindah dari X ke Y, di mana setiap semut K itu memiliki probabilitas untuk berpindah dari X ke Y dan dipengaruhi oleh kombinasi variabel NXY atau desirability atau ketertarikan untuk berpindah. Sedangkan TXY itu adalah jumlah dari feromon pada sisi X ke Y, dan alpha adalah parameter yang mengontrol pengaruh TXY, sedangkan beta adalah parameter yang mengontrol pengaruh NXY. Selanjutnya adalah hasil pembahasan, di mana pada kasus ini akan digunakan 10 node SPBU terdekat dari daerah kampus UNS. Adapun data yang digunakan bersumber dari Google Maps. Selanjutnya akan dilakukan simulasi menggunakan metode ACO untuk mendapatkan rute terpendek dari seluruh titik tersebut. Dapat dilihat pada gambar di samping. Di mana di sini pada tabel ini tertera longitude dan latitude dari tiap ke 10 SPBU. Ini merupakan tampilan dari GUI-nya yang akan nanti disimulasikan, di mana terdapat input dari koordinat, yaitu 10 buah node, dan juga input dari total iterasi dan juga jumlah semut. Dan apabila disimulasikan, terdapat 3 buah grafik, yaitu grafik distance dan iterasi, lalu ada coordinates of destination, dan juga optimum force of length, atau jarak terpendek yang dapat dihasilkan. Kesimpulannya adalah pada percobaan simulasi ACO menggunakan GUI method yang dilakukan dapat diketahui bahwa semakin besar jumlah iterasi dan jumlah semut yang digunakan, maka akan didapatkan hasil yang lebih optimal apabila dibandingkan dengan jumlah iterasi dan semut yang rendah. Adapun jumlah iterasi dan semut yang sudah optimal di angka lebih dari 100 dengan penggunaan metode ACO, maka dapat ditemukan jarak tempuh terpendek dan mempersingkat waktu tempuh serta kos perjalanan. Pada proyek ini kami mengambil referensi dari video Mas Iq, di mana link video dan link referensi kode tertera di bawah ini. Kita lanjutkan dengan penjelasan dari coding yang digunakan dengan software MATLAB. Jadi yang pertama, pada file ACO di sini, untuk menjalankan simulasinya, kita memiliki beberapa file.m yang harus dibuka terlebih dahulu. Yang pertama adalah main.m, GUI.m, entrance updating, primary placing, lalu ada end information, lalu ada end cycle, dan juga end cost. Nah, pada coding di sini, penggunaan dari entrance updating, lalu end primary placing, information, cycle, dan juga cost itu sebagai fungsi. Jadi di sini yang akan membantu atau menunjang dari penjalannya simulasi. Jadi pertama, kita bisa menginputkan jumlah iterasi dan juga jumlah semut pada end information. Lalu fungsinya itu akan bekerja untuk menampilkan data pada workspace. Nah, di sini terdapat X dan Y itu adalah parameter dari longitude dan latitude dari koordinat yang ingin kita inputkan. Di mana di sini terdapat 10 titik dari X dan 10 titik dari Y.
Lalu setelah kita menginputkan information, apabila kita masuk ke bagian main.m, di sini terdapat akan ditampilkan dua plot grafik, yaitu hasil dari simulasinya, yaitu adalah average of cost atau dan juga optimum force by length of di vektoran. Ya, apabila kita run, maka akan muncul figur 1, di mana yang pertama adalah support 1, yaitu average of cost, di mana ini merupakan grafik perbandingan dari distance dan iterasi, dan juga support kedua, yaitu optimum force. Jadi, dari plot latitude dan longitude yang kita masukkan tadi, maka terlihat force yang terbaik atau jalur perjalanan yang terbaik, yaitu dengan jarak yang terpendek. Nah, untuk dari distance dan iterasi, dapat diketahui bahwa semakin besar jumlah iterasi, maka distance yang digunakan akan semakin rendah. Sebaliknya, apabila jumlah iterasinya semakin rendah, maka jumlah distance-nya akan semakin tinggi. Nah, selanjutnya yang terpenting adalah file dari GUI. Di sini terdapat beberapa modifikasi dari coding sebelumnya, yaitu adalah tampilan dari GUI-nya sendiri. Coba kita run. Ini merupakan tampilan dari UI-nya, di mana inputnya itu adalah koordinat mulai dari SPBU 1 hingga SPBU 10, di mana satu SPBU memiliki longitude dan longitude yang berbeda. Lalu ada input dari total iterasi dan jumlah sempit yang digunakan. Maka apabila kita coba simulasikan, kita coba dengan jumlah 100 dan juga jumlah 100, lalu klik simulate. Nah, maka akan muncul 3 grafik, yaitu yang pertama adalah distance dan iterasi yang sudah dijelaskan tadi, dan juga ada tambahan dari coordinates of base station dan juga optimum course by the length of yang grafik yang sudah dijelaskan juga. Jadi di sini yang pertama, coordinate of base station ini akan memudahkan user untuk memahami dari letak dari SPBU-nya. Lalu optimum course merupakan jarak yang ditempuh terpendek oleh sistem dari Acil sendiri. Lalu untuk penjelasan pembuatan UI-nya, di sini subplot pertama dari posisi itu ada posisi 1, 2, dan 3, itu optimum force, distance versus iterasi, dan juga koordinat force cities. Nah, ini merupakan codingannya, di mana tadi ditambahkan juga background dari koordinat dengan menggunakan access dan juga image grid. Lalu terdapat untuk dari UI-nya sendiri, kita dapat menggunakan codingan dan juga GUID. Nah, untuk video sendiri, di sini terdapat panel, yaitu panel untuk input, dan juga untuk mengupdate dari data tersebut, kita bisa mengklik dari data yang kita inginkan, lalu kita klik data di sini, 1x10 double array, lalu kita akan menggunakan change data value to selected workspace. Jadi, tadi pada add information, kita akan menginputkan 10 jumlah, maka apabila kita ingin menambahkan misalnya jadi 11, maka kita jangan lupa untuk mengupdate pada change data value. Itu hal yang sama pada longitude dan latitude-nya. Lalu di sini total iterasi di sini merupakan input dari objek. Kita bisa klik callback di sini. Maka dia akan menampilkan callback yang digunakan, yaitu di sini edit 1 dan juga edit 2 sebagai input. Nah, nanti dia akan memanggil pada fungsi bawahnya, yaitu edit 1 dan edit 2. Jumlah iterasi edit 1, M, jumlah semut, edit 2. Lalu tampilan akhirnya adalah sebagai berikut. Mungkin sekian yang dapat kami jelaskan dari kelompok 6. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Codingan akan diberikan di kolom deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.